A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pujian itu bagi Allah. Allah telah membuka jantung-jantung kita untuk bisa menerima Islam sebagai agama kita. Allah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bersemangat untuk mempelajari agama kita, yang dimana agama ini adalah agama yang lurus, satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sungguh tidak akan diterima darinya. Walaupun seseorang itu beramal baik, dia berbuat baik kepada manusia, sopan santun, kemudian dia membantu orang lain, tetapi dia tidak menerima Islam selain sebagai agamanya. Dia mencari agama lain selain agama Islam, tidak akan diterima amalan tersebut. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, karena akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah. Pada kesempatan kemarin adik-adik kita sudah membahas mengenai arkanul islamu khamsatun, ya. Rukun-rukun Islam itu ada 5, ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim di dalam bab iman, yaitu nomor 8 kalau ini Al-Bukhari, hadis nomor 8, kalau Muslim di hadis nomor 45, ya. Kita ulang sedikit. An Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibni Umar. Jadi ini anaknya Umar ibni Khattab, namanya Abdullah. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua, meridhoi Abdullah ibni Umar yang merupakan sahabat Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Kemudian bapaknya juga Umar ibn Khattab. Dia adalah sahabat Nabi yang paling dekat, nomor 2 setelah Abu Bakar. Menjadi khalifah, pengganti Nabi yang memimpin umat Islam setelah Abu Bakar ibn Khattab. Ya, semoga Allah merahmati mereka berdua. Qala, dia berkata, Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Rasulullah ini merupakan wahyu, ya, dari Allah. Jadi Nabi itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya. Nah, Nabi itu diberikan petunjuk oleh Allah sehingga Nabi bisa menahan hawa nafsunya, ya. Dan Nabi paling takut kepada Allah sehingga dia berkata-kata yang baik saja Nabi. Ya, sebagai tanda orang-orang yang beriman, ya, Allah berkata, Nabi Muhammad berkata, ya, man amana billahi wa bil yaumil akhir fakul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, adalah dia berkata yang baik atau diam. Nah, Nabi selalu berkata yang benar, ya. Jadi yang Nabi katakan ini pasti benar.
Karena Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Malakul Jibril. Rasulullah berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Ini kita hafal dikit-dikit ya. Bunya artinya telah dibangun. Ini fi'il madi ya, tapi yang majhul ya namanya. Kita kenal dikit-dikit ya. Fi'il madi itu kata benda kata kerja waktu lampau. Majhul itu artinya pasif ya. Bunya itu telah dibangun. Siapa yang membangun? Allah yang membangun. Bunyal Islamu. Allah telah membangun al-Islamu ya, dia sebagai fa'il ya, sebagai subjeknya al-Islam ala khamsin, atas 5. Allah telah membangun Islam itu atas 5. Jadi Islam ini seperti bangunan agama kita ini. Seperti bangunan yang dibangun dengan komponen-komponennya ya. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Kita bersyahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah, maka dia sesat. Ini adalah dasar dari agama kita. Kita bersyahadat la ilaha illallah. Di mana kalimat ini adalah kalimat yang agung, yang mulia. Yang apabila ditimbang, ya kita benar-benar melaksanakan kalimat la ilaha illallah ini, ditimbang dengan langit dan bumi dan segala isinya, ya maka itu lebih berat kalimat ini. Ya, jadi kita benar-benar harus memahami, harus mengerti, harus memahami maknanya, memahami syarat-syaratnya, kemudian kita menjalankan kewajiban kita atau konsekuensi setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan inilah kunci sorga. Kunci sorga. Kalau kita benar-benar mempelajari ilmu tauhid ini, ya amalan kita akan kokoh. Karena ini adalah fondasi dari agama kita. Kita hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Ya, kita benar-benar berserah diri kepada Allah. Ya, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Selain Allah tidak berhak disembah karena tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat, apalagi dia menolak suatu musibah, tidak bisa. Hanya Allah saja yang bisa, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, ini jadi harus benar-benar kita pahami. Kemudian bagian dari syahadat ada 2. Pertama syahadat asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa anna muhammadar rasulullah. Dan kita benar-benar mengakui, benar-benar membenarkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Ya, nah, Rasul mengatakan, katakan saya ini abduhu wa rasuluh. Jadi kita mengatakan Rasulullah itu adalah hambanya Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sebagai hamba, ya Rasulullah juga ciptaan Allah sama seperti kita, manusia biasa, makan, minum, ya. Kemudian Rasulullah mempunyai hawa nafsu, tapi sudah Allah kendalikan. Bahkan Rasulullah juga ada jin korin yang menyertainya, ya. Nah, tetapi pada diri Rasulullah, jin tersebut sudah Allah tundukkan bagi Rasulullah, sehingga jin tersebut ya tidak menyuruh apapun kecuali kebaikan. Berbeda dengan kita tidak dijamin oleh Allah seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, tidak boleh dilebih-lebihkan dalam memuji beliau, tidak boleh. Ya, jadi sebagai hamba Allah, dia manusia biasa. Kemudian Rasulullah, dia adalah pembawa risalah, utusan dari Allah. Harus kita hormati, harus kita ikuti, harus kita taati. Itu, ya. Jadi kita itu tidak boleh berlebihan karena Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah. Sebagaimana perkataan Allah dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada umat-umatnya. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya kata Allah, katakan kepada umatmu. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka hak Rasulullah sebagai rasul dari Allah itu adalah untuk kita ikuti.
semua perintahnya kita kerjakan, semua larangannya kita tinggalkan. Ya, semua perilakunya kita contoh. Dia adalah sebaik-baik contoh karena yang berhak dicontoh dengan benar adalah Rasulullah. Selain Rasulullah, apabila dicontoh tanpa ada dalil, maka sungguh dia sudah diikuti dengan sesat. Ya, nah, jadi Rasulullah itu Abdullah, hamba Allah seperti kita sama, ya, tetapi dia Rasulullah juga. Jadi dia harus ditaati, ya, harus diikuti. Dengan kita mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Allah akan menyayangi kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah keuntungan yang besar. Apabila kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti nasihat dari Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan anggap sunnah itu remeh, memanjangkan jenggot. Ya, nah, dengan memanjangkan jenggot ini karena kita cinta kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita ikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Allah akan mengampuni kita. Ya, kita selalu berzikir, beristighfar kepada Allah dengan kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Allah akan mengampuni kita dan Allah akan mencintai kita. Nah, sungguh itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Nah, jadi bangunan Islam itu yang pertama syahadat Allah ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Selain Allah jika disembah maka dia sesat. Dan kita bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang tidak ada yang berhak diikuti dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, apabila dia diikuti tanpa ada dalil, maka sungguh dia diikuti dengan sesat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua ya. Yang pertama tadi syahadat, yang kedua adalah bangunan Islam itu adalah wa iqomis sholat. Adalah seseorang itu mendirikan sholat. Nah, sholat ini kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Ya, perjanjian antara Muslim dan kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hilanglah perjanjian itu. Jadi seorang Muslim dia harus bersyahadat, jadi bersih dari perbuatan syirik kepada Allah, ya bersih, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan harus juga terhindar dari perbuatan bid'ah. Ya, jadi sebagai bukti syahadat kita kepada Rasulullah, kita benar-benar membenarkan Rasulullah adalah utusan Allah, maka kita tidak beramal kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak membuat ajaran-ajaran baru yang di dalam beragama. Ya, kita hanya mengerjakan contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sudah mencontohkan setiap perilaku dari bangun tidur, bagaimana Rasulullah berzikir, mengusap kedua wajahnya, kemudian dia berkumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 3 kali dari bangun tidur. Bahkan masuk WC Rasulullah mengajarkan kaki kiri dulu masuk WC ya. Kemudian membaca doa, zikir, keluar WC juga diajarkan ya oleh Rasulullah. Jadi semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Segala yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga, artinya segala yang seseorang itu mendapatkan kasih sayang Allah karena perbuatannya, ya akan mendatangkan cintanya Allah, itu sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Dan segala sesuatu yang menyebabkan kemarahan Allah, yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam neraka, sudah Rasulullah kasih tahu. Nah, jadi tugas kita adalah sebagai umatnya adalah taslim. Kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada agama ini. Benar-benar kita menerima agama ini. Ya. Nah, itu yang kemudian yang kedua adalah wa iqomis sholah. Kita benar-benar mendirikan sholat. Ya. Kata Allah, inna sholata kana ya sholat itu adalah kitaban mauquta ya, jadi ketetapan yang waktu-waktu yang sudah ditetapkan waktunya ya. Kemudian sholat itu juga apabila kita sudah mendirikannya dengan benar, maka sholat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi apabila orang itu benar-benar menjalankan sholatnya, maka dia akan membenci perbuatan dosa. Dia takut kepada Allah ya.
Jadi sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga adalah bangunan Islam itu dibangun oleh itai zakah, ya. Jadi kita apabila mampu sudah mencapai nasabnya, kita mengeluarkan zakat. Ya, zakat itu ada dua. Ada yang wajib, yang zakat itu dikeluarkan kalau kita sudah mencapai nasabnya. Zakat mal, zakat harta, kemudian zakat panen, ya. Kita mendapatkan hasil bumi, ada zakatnya. Kemudian zakat untuk ternak ada juga, ya. Nah, selain zakat yang wajib ada juga yang sunnah, ya. Kita bersedekah, menafkahkan harta kita di jalan Allah. Itu adalah salah satu bentuk bukti keimanan kita kepada Allah, ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wa jahadu, dan mereka berjihad. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri-diri mereka. Jadi mereka tak segan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, sebagai bukti dari keyakinan mereka. Mereka tidak ragu-ragu dengan agamanya Allah, maka mereka berzakat, kemudian mereka berinfak, bersedekah di jalan Allah. Ini adalah perintah agama, ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang membenarkan agama, ya. Karena ada juga orang yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama itu yang tidak mau bersedekah. Ya. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, apakah kalian melihat orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu orang-orang yang dia tidak memberi makan atau menghardi atau menghina anak-anak yatim. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mereka menyuruh untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, itu orang-orang yang mendustakan agama karena mereka menghardi anak-anak yatim, ya. Kemudian tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Nah, itu adalah orang yang mendustakan agama, ya. Jadi tidak yakin dengan agama Islam, ya. Kemudian bangunan Islam itu ditambah lagi dengan hajjil baiti, ya. Kita harus melaksanakan haji, ya, kita melaksanakan haji apabila mampu, ya. Kalau belum mampu haji, umroh dulu nggak apa-apa, ya, karena haji ini butuh pendaftaran yang panjang kalau saat ini, ya. Jadi kalau kita ada uang, ya, kita daftar dulu hajinya, ya, itu yang utama. Sambil nunggu waktu haji, apabila ada kelebihan rezeki bisa berumroh dulu kita, ya. Kemudian wasaumi Ramadan. Islam itu dibangun dengan berpuasa Ramadan. Ini untuk orang-orang yang beriman, yang keimanannya sudah masuk ke dalam jantungnya. Maka dia walaupun tidak ada yang tahu perbuatannya, dia tetap berpuasa. Walaupun di rumahnya dia sendiri, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat, tapi dia tetap berpuasa. Karena dia benar-benar keimanannya itu sudah masuk ke dalam jantungnya. Ya, itu pelajaran yang kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang nawaqidul islami asyaratun. Nawaqidu artinya pembatal-pembatal. Al-Islam, Islam, ya. Jadi Islam ini bisa batal. Nah, ini kita akan belajar tentang nawaqidul Islam asyaratun, ya. Pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Nah, ini kita harus jauhi. Jadi kita mengenal kejelekan itu agar kita berhati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam kejelekan tersebut, ya. Jadi kita kalau melihat jalan, ada di kiri kanan tuh ada lubang atau ada batu, ya, agar kita tidak terperosok ke dalam lubang tersebut, agar kaki kita tidak tersandung dengan batu tersebut, ya. Makanya kita harus mengenali, ya. Makanya kita harus mengenali perbuatan-perbuatan dosa agar kita terhindar, ya.
Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kita kenali, oh ini perbuatan syirik, jauhi. Kita harus bara'atu minasyirki wa ahli. Kita benar-benar berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita akan membahas pada hari ini, mungkin nggak selesai satu pertemuan, ya kita akan kupas satu persatu sampai jelas tentang nawakidul islami, pembatal keislaman itu asyaratun, ada 10, ya. Nah, an-naqidul awwalu, ya, pembatal yang pertama, ya, kalau satu pembatal namanya naqidu, ya. Satu pembatal. Naqidani, 2 pembatal. Nawaqidu, itu pembatal-pembatal, ya. Itu ini macam-macam kata, ya. Isim dalam bahasa Arab itu ada yang mufrad, ya. Ada yang musanna 2, ada yang jamak, ya. Nah, kalau mufradnya naqidu, pembatal, 1 pembatal. Kalau musanna untuk 2, naqidani, 2 pembatal, ya. Kalau jamak taksirnya nawaqidu, pembatal-pembatal. Nah, kita akan belajar yang pertama an-naqidul awwalu, ya, pembatal yang pertama. Yang pertama, pembatal keislaman adalah asyirku billah. Ya, syirik, berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini pembatal keislaman. Hati-hati. Hati-hati, ini benar-benar kita harus menjauhi perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Karena syirik ini adalah pembatal keislaman. Ya. Jadi pembatal keislaman yang pertama adalah perbuatan syirik. Ya. Nah, syirik itu apa? Ini pengertian syirik harus didengar baik-baik ya adik-adik dan keluargaku. Wadhalika, dan syirik itu adalah an yaj'alu, bahwasanya seseorang menjadikan bainahu, di antara dirinya, wa bainallahi, dan di antara Allah, wasaito, perantara-perantara. Nah, jadi apabila seseorang, ya, orang yang menjadikan di antara dirinya dan di antara Allah ada perantara-perantara. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi misalkan berdoa, dia bukan berdoa kepada Allah tapi pada perantaranya tersebut, seperti orang kafir musyrik Quraisy. Dia berdoa kepada Allah tetapi juga berdoa kepada patung-patung, ya. Nah, atau dia ada orang yang minta rezeki. Padahal yang memberi rezeki Allah, tapi dia minta kepada selain daripada Allah. Ada yang minta rezeki kepada laut, ya, naudzubillah. Ada yang minta rezeki pada gunung, ya. Ada pada pohon. Nah, itu. Nah, jadi perbuatan syirik itu harus diingat bahwasanya perbuatan syirik adalah ayat ja'al bainahu wa bainallahi wasaito. Seseorang yang menjadikan antara dirinya dan di antara Allah itu ada perantara-perantara. Ya. Kemudian yad'uhum, mereka berdoa kepada mereka atau menyeru kepada mereka tersebut, ya, kepada perantara-perantara tersebut. Wa yas'aluhum, dan mereka minta pertolongan. Asy-syafa'ah, syafa'ah, dan mereka meminta syafaat atau pertolongan kepada perantara-perantara tadi. Padahal tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Allah saja yang bisa memberikan syafaat, ya. Kemudian wayatawakkal alaihim, dan mereka itu bertawakal, menyerahkan nasibnya kepada sesembahan-sesembahan tadi atau kepada perantara-perantara tadi, ya. Wayastaghisu, dan mereka meminta atau berdoa kepada mereka, ya. Wayanzar lahum, dan mereka bernazar, ya, bernazar, berjanji pada mereka. Wa yadhhab bi asma'ihim, bi asma'hum, ya. Dan mereka menyembelih dengan menyebut nama-nama perantara tadi, ya. Lau taqadah dafa'an dor au jalaban nafa'ah min dunillahi faqad kafar, ya. Kalau ada orang yang tersebut, ya, yang dia berkeyakinan bahwasanya ada yang bisa dia mengangkat bencana atau menolak bencana, menolak bala, ya, atau bisa mendatangkan manfaat, bisa menolong
dari selain Allah, faqad kafar, maka dia sungguh sudah kafir. Ya. Nah, jadi ini perbuatan syirik. Jadi seseorang menjadikan di antara dia dan Allah ada perantara. Dia menyeru kepada perantara tersebut, meminta syafaat, meminta pertolongan, ya. Kemudian mereka menyerahkan nasibnya. Kemudian mereka berdoa, ya, mereka bernazar, berjanji, atau mereka menyembelih dengan nama perantara-perantara tersebut, ya, itu nggak boleh. Atau seorang berkeyakinan ada selain Allah yang bisa dia mengangkat bencana, menolak mudarat atau menolak bala, ya, atau yang bisa mendatangkan manfaat selain daripada Allah. Nah, ini perbuatan syirik. Harus kita kenali dan dijauhi, ya. Syirik perbuatannya maupun musyrikin pelaku-pelakunya. Apabila seorang ini berbuat syirik, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini jadi kita harus hati-hati karena ada perbuatan, ada perkataan yang kadang-kadang dianggap remeh, ya. Seperti misalkan meminta kepada selain Allah, ya, bersumpah dengan nama selain nama Allah, itu perbuatan musyrik, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi benar-benar harus kita jauhi, ya. Jadi tidak ada perantara itu. Langsung kalau kita mau berdoa hanya kepada Allah, meminta syafaat, pertolongan hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita bernazar kepada Allah. Kita menyembelih, menyebut nama Allah. Ya, kita berkeyakinan yang bisa menolak bala, yang bisa menolak bencana, yang bisa menyelamatkan kita dari bencana itu hanya Allah. Yang bisa memberikan kita rezeki, yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan kita petunjuk hanya Allah. Nah, itu harus kita tanamkan keyakinan ini. Tidak ada yang namanya perantara itu. Ya, barang siapa yang dia menjadikan dirinya dan Allah ada perantara, maka dia sungguh telah kafir. Ya. Jadi ada seseorang yang berdoa kepada selain Allah, mereka meminta syafaat kepada selain Allah, bertawakal, menyerahkan nasibnya kepada selain Allah, berdoa, bernazar, menyembelih dengan nama-nama selain Allah, kemudian berkeyakinan ada yang bisa dia mencegah terjadinya musibah, mencegah bala selain daripada Allah, atau dia berkeyakinan ada yang bisa memberikan manfaat pada selain dari selain Allah, maka sungguh dia sudah kafir. Ya. Nah, ini kita harus tahu pembatal keislaman yang pertama. Anakidul awalu, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Hati-hati, kenali, jauhi. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, ya. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni an yushraka bihi, perbuatan mempersekutukan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, menjadikan ada antara dirinya dan Allah menjadi perantara. Nah, ini Allah tidak akan mengampuni. Jadi apabila seseorang mati dalam perbuatan syirik, tidak bertobat kepada Allah, belum sempat dia bertobat atau dia tidak menyesali perbuatannya, tidak berhenti dari perbuatan syirik, ya, dia tetap menjalankan perbuatan syiriknya tersebut, maka dia mati, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan dosa-dosa lain selain dosa syirik, misalkan dosa besar lain, membunuh, ya, bahkan orang yang bunuh diri, ya. Nah, itu walaupun dia masuk neraka, tapi masih mungkin Allah akan ampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi dengan perbuatan syirik, Allah tidak akan mengampuni sama sekali. Dan tempat orang musyrik itu di neraka selama-lamanya, tidak akan keluar dari neraka mereka. Ya, tapi orang Islam yang dia berbuat dosa besar lain selain perbuatan syirik, membunuh,
berzina atau dia perbuatan-perbuatan lain ya. Nah, tetapi dia tidak berbuat syirik, maka itu akan Allah ampuni. Ya, bisa jadi masuk neraka untuk waktu yang lama, tetapi Allah akan ampuni kalau dia tidak berbuat syirik. Nah, jadi ini kita harus kenali dulu. Perbuatan syirik ini jangan sampai kita terjerumus. Jaga keluarga kita, jaga diri kita dulu pertama. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, kenali dulu. Tidak mungkin terhindar dari perbuatan syirik tanpa belajar, nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin kita itu bisa menghindari lubang, bisa menghindari batu-batu besar tidak tersandung tanpa kita melihat dulu ke depan, tanpa kita meneliti dulu, tidak akan mungkin. Ya, jadi kita belajar ini untuk menghindari agar jangan sampai terjadi. Cukup pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Ya, jadi kita harus benar-benar menghindari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Kemudian Allah juga berkata dalam surat Al-Maidah ayat 72, ya. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansor." Ya. Sesungguhnya dia, sesungguhnya dia, man yusyrik billahi, siapa yang dia mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Nggak akan masuk surga orang yang berbuat syirik. Ini benar-benar harus kita pahami, harus kita tancapkan. Jangan sampai berbuat syirik. Nauzubillahi min zalik. Semoga Allah menjaga kita. Ya. Jadi innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang dia mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan atasnya jannah. Nggak akan masuk surga orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, dan dia langsung masuk neraka. Orang yang berbuat syirik itu nggak perlu lagi dihisap ini, ya. Dia langsung dimasukkan ke dalam neraka, langsung dilemparkan. Karena dia sudah berbuat dosa yang paling besar. Ya, orang yang berbuat syirik itu tempatnya di neraka. Wa malil zalimina min ansor, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu dari pertolongan. Ya, perbuatan zalim ini artinya adalah lawan dari kata adil, zalim ini. Ya, nah kalau adil kita menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu adil. Allah menciptakan kita, Allah memberi kita rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah harus kita sembah, Allah saja. Ya, hanya Allah yang berhak disembah dengan benar. Berarti kita sudah berbuat adil kalau kita sudah menjalankan haknya Allah. Nah, orang zalim ini adalah dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, dia menjadikan bersama Allah ada perantara. Jadi dia menjadikan bersama Allah ada sesembahan-sesembahan yang lain. Padahal itu tidak ada. Itu kan yang selain daripada Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, ya, tidak bisa menolong dirinya sendiri bahkan. Makanya itu adalah perbuatan zalim karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, dan perbuatan zalim yang paling besar adalah perbuatan syirik. Ya. Berkata Allah, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah dosa yang paling besar, ya. Nah, hendaklah kita menghindari dengan mempelajari macam-macam syirik itu, macam-macam, nanti kita akan belajar. Jadi kita tidak boleh menjadikan antara kita dengan Allah ada perantara, tidak boleh. Langsung kepada Allah. Kalau kita menyeru, berdoa, meminta syafaat, langsung kepada Allah. Menyerahkan nasib kita, ya Allah, aku bertawakal kepadamu, langsung kepada Allah tawakal itu. Nggak boleh ada perantara. Kita tidak boleh memohon, berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Kita tidak boleh bernazar, menyembelih, ya, selain untuk Allah. Jadi bernazar, ya, berjanji itu hanya untuk Allah, ya. Kemudian menyembelih hanya boleh untuk Allah dengan nama Allah. Karena menyembelih dan bernazar ini termasuk ibadah, ya. Kemudian berkeyakinan yang mampu menolak mudarat hanya Allah saja, yang mampu menyelamatkan kita hanya Allah saja.
Kemudian yang mampu memberikan kita manfaat, memberikan pertolongan hanya Allah saja. Ya, siapa yang dia menjadikan dirinya dan Allah ada perantara, mereka berdoa kepada perantara tersebut, kemudian memohon syafaat, bertawakal, atau bernazar, atau dia menyembelih, ya, atau dia berkeyakinan perantara tersebut dapat menolak bala atau mendatangkan manfaat selain daripada Allah, maka sungguh dia kafir. Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain apabila Allah kehendaki, ya. Dan orang-orang yang musyrik itu Allah haramkan atas mereka masuk surga dan tempat mereka di neraka dan mereka tidak akan ditolong, ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Silakan. Pembatal yang pertama, pembatal keislaman adalah syirik. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Belum, ya. dokter. Oke, belum ada pertanyaan, boleh disimpan. Ya. Yang kedua, pembatal keislaman dari banyak pembatal keislaman yang 10 tadi. Ya. Yang kedua adalah anakidul tsani. Anakidu artinya yang pembatal, ya. Asani yang kedua, ya, adalah ariddatu anil Islam. Seseorang yang keluar dari agama Islam, murtad, ya, dia keluar dari agama Islam, ya. Ya, kemudian muhtaro ilal Yahudi au Nasoro, ya, dia pindah agama ke agama Yahudi atau Nasrani, al Majus, ya, atau kepada Majusi, ya, ausuyu, iya, ya, atau dia ateis, ya, atau komunis, ya. Nah, jadi orang-orang yang dia pindah agama, dia keluar dari agama Islam, dia kemudian bergabung dengan agama Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, atau komunis, atau ateis, ya, atau yang lain-lain, nasionalis segala macam, ya. Jadi dia keluar dari agama Islam. Dia tidak menganggap Islam ini sebagai pandangan hidupnya. Dia meninggalkan Islam sebagai agamanya, sebagai pegangan hidupnya. Dia beranggapan ada yang lebih baik daripada Islam. Ya. Nah, ini dia sudah membatalkan keislamannya. Termasuk orang-orang yang menyerukan semua agama itu sama. Sama baik semua agama itu katanya. Itu sudah keluar. Ya, hati-hati dengan berkata sedikit yang kita tidak tahu perkataan itu bernilai dosa di sisi Allah, bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Ya, Allah memasukkan seseorang itu ke dalam neraka karena perkataannya yang dia anggap remeh-temeh. Padahal dengan perkataan tersebut dia sudah keluar dari agama Islam. Nah, jadi jangan kita berkata-kata, ya, yang nanti akan kita sesali. Jadi kita itu harus berilmu dulu. Ya, al ilmu qoblal qauli wal amali. Kita harus benar-benar berilmu, mengetahui dulu sebelum kita berkata-kata dan beramal. Ya, jadi ada perkataan-perkataan yang bisa mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Contohnya, semua agama sama, enggak ada itu. Semua agama sama. Ya, yang benar di sisi Allah agama itu cuma agama Islam. Yang diterima oleh Allah itu cuma agama Islam. Ya. Nah, jadi pembatal yang kedua adalah seseorang yang keluar dari agama Islam dan dia mengganti agamanya menjadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, ya, ateis, dan segala macam yang lainnya. Ya, jadi dia keluar dari agama Islam mengganti agamanya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inis tata'u, ya. Dan mereka tidak akan berhenti, orang-orang kafir itu. Mereka akan senantiasa memerangi kalian umat Islam. Ini Allah menyatakan dalam Al-Qur'an.
bahwasanya orang Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, ya seluruh agama di luar Islam itu dia tidak akan berhenti memerangi umat Islam. Dia musuh kita, ya. Sampai mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengeluarkan kamu dari agama kalian, mengeluarkan kalian dari agama Islam. Ini Allah yang sendiri yang mengatakan, ya, Allah yang Maha mengetahui mengatakan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan berhenti memerangi umat Islam, memerangi kita, sehingga mereka mengembalikan atau mengeluarkan kalian dari agama kalian. Ya, ini stata'u kalau mereka mampu. Nah, jadi mereka itu nggak ada kebaikannya. Pasti mereka itu mau mengajak keluar dari agama Islam. Auzubillah, ya. Kita berlindung kepada Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi. Dan barang siapa kata Allah yang dia keluar dari kalian dari agamanya, ya, jadi barang siapa yang di antara kalian yang dia keluar dari agamanya, keluar dari agama Islam, fayamut wa huwa kafirun. Kemudian dia mati dan dia dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu amalan-amalannya akan ditolak semua di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang keluar dari agama Islam, dia murtad, maka amalannya semuanya hangus, ditolak. Tidak ada yang diterima lagi amalannya. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, faulaika ashabun nar. Orang yang keluar dari agama Islam itu golongan neraka. Pasti Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu selama-lamanya tidak akan keluar. Karena mereka sudah keluar dari agama Islam. Mengganti agamanya dengan agama yang lain. Ya, mengganti dengan nasionalis misalkan, ya, mengganti dengan komunis, mengganti dengan ateis, mengganti dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, semua agama di luar Islam. Maka dia apabila mati belum bertobat, belum kembali ke dalam agama Islam, maka dia kafir. Ya, faulaika habitat a'maluhum. Mereka itu tertolak semua amalan-amalan mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu akan Allah masukkan dalam neraka, orang-orang yang keluar dari agama Islam tadi. Mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita. Allah sudah menegaskan bahwa orang-orang kafir di luar Islam itu pasti dia akan memerangi umat Islam. Pasti dia akan mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Ya. Nah, jadi kita harus berpegang teguh pada agama kita. Ya, nggak boleh kita tidak mempelajari agama kita, ya, cuek dengan agama kita. Nah, ini bangsa yang benar-benar diincar, ya, oleh orang-orang di luar Islam karena mereka golongan syaitan, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillati 'alal mu'minin a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laimin. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Jadi Allah mengatakan kepada orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan ganti, Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, jadi kita ini tidak dibutuhkan oleh Allah. Ya, jadi kita yang butuh Allah. Kita ini tidak dibutuhkan oleh agama Islam. Kita yang butuh agama Islam agar kita selamat. Nah, jadi apabila ada seseorang keluar dari agama Islam, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain, yang mereka, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Nah, ini, jadi orang-orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah,
sangat-sangat dia mencintai Allah. Sangat-sangat dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia menjadikan cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasul itu lebih tinggi daripada cintanya kepada apapun selain keduanya. Nah, jadi Allah akan menggantikan orang-orang yang murtad itu, ya biarin. Mereka akan menjadi orang yang merugi di akhirat. Ya. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang dia man baddala dinuhu faqtuluhu. Hukuman bagi orang yang keluar dari agama Islam adalah dibunuh. Man baddala dinuhu, barang siapa dia mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ya. Nah, ini. Jadi Allah akan menggantikan orang-orang yang keluar dari agama, yang tidak mau belajar agama, yang dia cuek dengan agama. Ya. Barang siapa yang cuek dengan agamanya, tidak mau belajar, nanti Allah akan datangkan kaum lain yang dia mencintai, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang mereka bersemangat belajar agama, bersemangat mereka mendakwahkan agama. Nah, jadi kalau kita melihat ada hidayah, kita ambil, kita ikuti, kita pegang dengan kuat hidayah ini, ya, karena itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jangan disia-siakan. Kalau seorang tidak mau menerima hidayah dari Allah, ya, dia malah menjauh, nanti Allah akan gantikan dengan orang lain. Jadi senantiasa Islam ini akan tetap ada yang memperjuangkan agama Islam ini. Kalau tidak mau, Allah akan gantikan dengan orang lain. Ya, fasaufa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kelak Allah akan gantikan orang-orang yang keluar dari agama Islam, orang-orang yang tidak mau memperjuangkan agama Islam, tidak mau belajar agama Islam, Allah akan gantikan dengan orang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya. Nah, kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita harus tadi ya mengikuti Rasulullah. Kemudian kita tidak ragu-ragu berjuang di jalan Allah, belajar agama Allah, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta kita. Karena itu adalah bukti bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang beriman itu azillati 'alal mu'minin. Mereka itu merendah, ya. Mereka itu sayang sesama orang beriman, saling merendah, saling sayang, ya. Dia saling mengasihi, ya. Kemudian aizzati 'alal kafirin. Kalau dengan orang kafir, orang beriman itu dia menunjukkan ini marwahnya, ya. Dia keras, dia tegas kepada orang kafir. Ya, jadi orang kafir itu kalau dia lewat, kita pepet di jalan itu. Jadi kita tunjukkan kita ini orang Islam. Ya, kita ini orang yang Allah cintai. Nah, jadi kita harus benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai orang Islam, kita harus tegas kepada orang-orang kafir. Ya, kemudian sifat orang beriman itu ya tadi dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, kemudian saling berkasih sayang dengan sesama orang beriman, saudaranya, dia tidak menyakiti, tidak menghina, tidak merendahkan, menjaga harta dan kehormatan saudaranya. Kemudian dia tegas, dia keras terhadap orang-orang kafir. Jangan berkasih sayang dengan orang-orang kafir, nggak boleh. Jangan jadikan teman orang-orang kafir, nggak boleh. Yujahiduna fi sabilillah. Nah, sifat orang yang beriman adalah mereka berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya di jalan Allah, mengorbankan waktunya ya untuk belajar agama. Wala yakhafuna laumata laimin. Dan orang-orang beriman itu nggak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, nggak takut mereka dikatakan pakai baju kok cingkrang gitu ya, celananya laki-laki. Pakai jenggot kok pakai jenggot ya. Kayak orang tua katanya. Mereka nggak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, yang perempuan pakai jilbab lebar, pakai pakaian lebar kayak ibu-ibu katanya. Itu adalah orang-orang yang suka mencela, yang memang dia jadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita orang-orang yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada pilihan bagi kita. Tidak pantas kita memilih jalan yang lain. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu. Jadi kita hanya sifat kita menerima. Kita benar-benar menjalankan agama ini dengan ridho, dengan senang. Ya, kita nggak peduli orang mau ngomong apa, ya, kayak kuno bener gitu kata orang, ya, kayak orang jadul gitu. Ya nggak peduli, karena orang-orang yang beriman itu
Wala yakhafun, mereka nggak takut laumata laimin, celaan orang-orang yang suka mencela. Nggak takut mereka. Ngapain saya mikirin omongan orang-orang yang tidak punya ilmu? Ya, mereka mencela itu karena mereka tidak berilmu, nggak tahu, nggak tahu yang namanya sunnah, ya mereka nggak tahu yang namanya tauhid. Nah itu kita harus mengajari mereka, ya. Jadi kalau ada orang bodoh, ya yang mencela kita, kita cukup katakan assalamualaikum, gitu ya. Dijawab dengan salam saja, ya. Tidak boleh kita menghiraukan celaan orang-orang yang suka mencela, ya. Nah, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Nah, keimanan ini adalah karunia Allah yang paling besar. Keimanan itu Allah tancapkan ke jantung orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Ya, Allah memberikan hidayah, ya, memberikan kita keimanan yang kuat, menancapkan rasa takut kepadanya. Ya, Allah menancapkan rasa takut kepada Allah, kemudian rasa cinta kepada Allah, itu semuanya karunia Allah yang paling besar, yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi kita ini yang mau belajar agama, yang mau memperbaiki diri, yang mau bertaubat kepada Allah, ini adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan. Ya, kata Rasulullah, "Mayuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri seseorang, Allah pahamkan dia agama. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, maka Allah lapangkan dadanya menerima agama Islam. Allah lapangkan dadanya untuk belajar agama. Allah lapangkan pada dia dadanya untuk beramal soleh. Ya, wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas Allah itu rezekinya. Ya, nah, kita berdoa kepada Allah agar kita selalu mendapat hidayah, agar jantung kita tidak Allah gelincirkan. Setelah kita diberikan Allah petunjuk, kita selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Allahumma ya Allah, ya, la tuzigh qulubana. Jangan engkau condongkan jantung-jantung kami ba'da iz hadaitana. Telah engkau berikan kami petunjuk, wahablana, dan berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, ya. Dari sisi engkau rahmat, ya. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah agar jantung-jantung kita ini tetap Allah tetapkan di dalam keimanan, ya, agar Allah tidak membolak-balikan jantung kita, ya. Kita tetap ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang beriman, ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 54 tadi, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu apabila ada yang murtad keluar dari agamanya, tidak mau memperjuangkan agama, tidak mau belajar agama, ya, tidak tertarik dengan ilmu agama, ya berarti tidak ada kebaikan kepada diri seorang itu apabila dia tidak tertarik dengan ilmu agama. Fasaufa ya'tiyallahu biqaumin, maka kelak Allah akan gantikan mereka dengan kaum yang lain, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Yang mereka itu orang-orang yang beriman itu, yang Allah cintai itu adalah mereka yang berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman. Mereka yang tegas dengan orang-orang kafir. Mereka kemudian berjihad di jalan Allah. Dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, itu adalah keimanan itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita dijadikan Allah beriman, diberikan Allah petunjuk ini karena Allah yang menghendaki kebaikan pada diri kita. Ya, jadi kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah mau masuk surga atau neraka, dan kita disuruh oleh Allah untuk beramal. Allah akan mudahkan kepada takdir kita. Ya, jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Kita ditakdirkan masuk surga. Ya, maka kita hendaklah beramal soleh. Dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak boleh mempersekutukan Allah di dalam beribadah dengan apapun. Ya. Nah, ini jadi surat Al-Maidah ayat 54. Ya. Kemudian
kita akan bahas lagi. Ini masih panjang ya. Mungkin kita akan bahas satu ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan baca surat Muhammad ayat 25 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina nartaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwalahumul lahum wa amla lahum, ya. Jadi orang-orang yang mereka murtad, dia kembali ke belakang, ya. Jadi dia keluar dari agama Islam, mimba di mata tabayyana lahumul huda, dari setelah Allah terangkan kepada mereka petunjuk. Syaitan itu yang menghiaskan bagi mereka. Jadi mereka terpengaruh bisikan-bisikan syaitan. Ya, mereka itu menolak, abadu, menjauh dari kebenaran. Jadi apabila seseorang itu sudah Allah berikan petunjuk, dia tidak memegang petunjuk itu dengan kuat, dia malah menghindar dari kebenaran, maka itu dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, karena syaitan yang dia menghiaskan perbuatan tersebut, ya, membuat indah perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan ingkar, ya. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum, ya. Demikian itu adalah mereka yang dia mengatakan bagi orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan pada mereka. Ya, jadi orang-orang yang akan Allah sesatkan itu adalah orang-orang yang membenci agamanya. Ya, orang-orang yang membenci agama Islam. Ya. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikah? Maka bagaimana apabila mereka dimatikan oleh Allah? Ya, dimatikan oleh Allah, Allah menyuruh malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang malaikat itu pada saat orang-orang kafir mati, Allah memerintahkan malaikat itu untuk memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Nah ini, jadi orang-orang kafir dan berdosa, apabila dia mati, maka Allah memerintahkan pada malaikat pencabut nyawa, ya, untuk memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Jadi orang-orang berdosa, orang-orang kafir yang menjauh dari agama Allah, ya, yang menjauh dari kebenaran, maka waktu dia mau mati, malaikat itu akan memukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Keluar kamu, roh yang jelek, arwah yang jelek, ya, dipukul oleh malaikat, ya. Berbeda dengan orang yang beriman. Dengan orang yang beriman dipanggil dengan baik, wahai roh yang baik, orang yang beriman, keluarlah, ya, ditarik pelan-pelan ruhnya. Tapi bagi orang-orang kafir dan orang-orang berdosa, dia akan meninggal dalam keadaan yang sangat sengsara. Allah akan menyuruh malaikat untuk memukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka agar rohnya keluar dan dicabut dengan kasar. Rohnya itu sangat menyakitkan, ya. Nabi Muhammad saja merasakan sakit waktu sakaratul maut. Bagaimana dengan orang kafir yang dia sakaratul mautnya, penderitaan mereka baru dimulai saat itu, ya. A'udzubillahi min dzalik. Dzalika bi annahum muttaba'u ma ashatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Kenapa orang-orang kafir itu mati dalam keadaan tersebut? Dipukul-pukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka oleh malaikat karena mereka mengikuti apa yang Allah benci. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan dosa yang Allah benci itu mereka senang mengikutinya. Mereka senang mengikuti jejak langkah syaitan, menjauh dari agama Allah. Wa karihu ridwanahu, dan mereka membenci hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Mereka membenci tauhid, ya. Mereka membenci sunnah, ya. Mereka membenci sholat, membenci perintah Allah. Nah, jadi mereka itu malah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, mereka mengikuti apa-apa yang Allah benci, perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang Allah sukai, ya, ibadah, mereka membencinya. Fa'ahbatu a'malahum, maka amal-amal mereka semuanya akan ditolak, akan dihanguskan semua amalan-amalan baik mereka, ya.
Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, ya, jadi orang-orang munafik ini, bahwasanya Allah tidak akan mengeluarkan apa yang di dalam dada mereka, ya. Walau nasya'u la arainakahum wa fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum, ya. Jadi Allah itu Maha mengetahui. Dalam dada kita Allah tahu. Jadi kita benar-benar tidak bisa menghindar dari Allah, ya. Jadi orang-orang yang dia menyembunyikan kekafiran mereka dari dalam jantung-jantung mereka, dalam dada mereka, Allah tahu. Mereka itu di lidahnya saja menerima agama Islam, tetapi di dalam jantungnya mereka mendustakan agama Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang di dalam jantung mereka ada penyakit, dan Allah akan menampakkan semuanya nanti. Ya, Allah itu Maha mengetahui dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya, jadi mau kita berbuat sendirian, ya, tidak ada yang melihat, ya, Allah tahu. Makanya Nabi Yusuf itu pada saat digoda oleh perempuan, tidak ada yang mengetahui, semua pintu sudah dikunci, tapi dia melihat bahwasanya ada Allah, ya. Dia takut kepada Allah yang ada di atas. Nah, dia tidak jadi berbuat dosa. Nah, kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yakfur bil imani faqad habita wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, orang-orang yang dia keluar dari agama Islam, mereka kafir setelah keimanan mereka, maka sungguh amalan-amalan mereka itu akan ditolak semuanya, hangus semua amalan-amalan mereka. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan mereka di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi, akan dimasukkan Allah dalam neraka. Ya. Kemudian hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinuhu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, dia keluar dari agama Islam, murtad, hukumannya adalah faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ya. Tetapi yang membunuh ini adalah pemerintah Islam. Tidak boleh kita kalau ada di Indonesia ini, misalkan ada orang yang murtad, ya, kita bunuh, yaitu membahayakan kita sendiri. Karena itu tugasnya pemerintah. Ya. Kalau pemerintahan kita sudah pemerintahan Islam, ya pemerintah yang bertugas untuk membunuhnya. Ya. Nah, jadi kita saat ini ya hidup di Indonesia. Belum bisa kita menjalankan itu, ya, karena pemerintah kita ya belum menerapkan syariat Islam. Jadi kita kalau melihat kemungkaran itu, kata Rasulullah, kalau mampu ubah dengan tanganmu. Nah, yang mengubah dengan tangan itu pemerintah, ya. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa mengubah dengan tangan, ubah dengan lisanmu. Kita katakan pada pemerintah, ya, itu hukuman yang sebenarnya kalau orang keluar dari agama Islam harus dibunuh. Ini disampaikan oleh para ulama, ya, yang menyampaikan kepada pemerintah. Karena itu hukum Allah, harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, yang berdosa pemerintah, bukan kita. Ya. Kemudian kalau kita tidak bisa mengubah dengan lisan kita juga, maka ubah dengan jantung kita. Jadi kita ya tahu dan kita mengingkari perbuatan dosa tersebut dan yakin itu benar-benar perbuatan dosa, ya, dan kita tidak mau mengikutinya. Itu mengingkari dengan jantung, ya. Itulah selemah-lemah iman. Nah, ini hukuman bagi orang murtad itu, man baddala dinuhu faqtuluhu. Jadi kalau di negara-negara Islam, ya, siapa yang mengganti agamanya maka dia akan dibunuh. Nggak boleh mengganti agama, itu dosa besar. Ya, pembatal keislaman yang kedua. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'im muslimin. Nah, ini harus diingat, ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'im muslimin. Tidak halal darah seorang muslim itu. Yashhadu alla ilaha illallah, yang dia bersyahadat tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anni Rasulullah,
dan bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad, Rasulullah, illa bi ihda salasin, illa bi ihda salasin, kecuali dia melakukan salah satu di antara tiga. Ya, jadi seorang Muslim itu tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh dibunuh, kecuali dia melakukan tiga hal. Ya, jadi seorang Muslim yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh dibunuh, kecuali dia melakukan salah satu dari tiga ini. Ya, illa bi ihda salasin, kecuali dia melakukan salah satu dari tiga hal ini. Ingat hal ini ya. Pertama, asaibuz zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Ya, jadi orang yang sudah menikah dia berzina, maka hukumnya dirajam. Ya, dia ditanam dalam tanah kemudian dilempari dengan batu. Itu adalah hukuman dari Allah. Ya. Nah, jadi darah seorang muslim itu tidak halal, tidak boleh ditumpahkan kecuali dia melakukan salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang sudah menikah dia berzina. Jadi dosa besar. Perbuatan zina itu dosa besar, harus dihindari. La taqrabuz zina, kata Allah. Jangan kalian mendekati zina. Karena orang yang sudah menikah, dia berzina, maka itu halal darahnya. Dia harus dirajam. Nah, tapi yang melakukan, ini pemerintah ya. Kita nggak boleh sendiri-sendiri, main hakim sendiri nggak boleh. Yang melakukan pemerintah. Jadi kalau dia belum ditegakkan hukum ini, yang salah, yang berdosa bukan kita, yang berdosa pemerintah. Ya. Kemudian wa nafsu bin nafsi, seorang Islam membunuh orang Islam yang lain, maka dia dikisos, nyawa balas nyawa. Ya. Nah, jadi orang Islam yang membunuh orang Islam yang lain, maka darahnya halal. Ya. Jadi ini balasan atau kisos, hukuman bagi orang yang Islam yang membunuh orang Islam yang lain adalah dibunuh balas. Ya. Nah, jadi tapi ini yang melakukan lagi pemerintah, bukan kita. Nggak boleh kita main hakim sendiri. Ya. Kemudian ya, yang ketiga adalah darah seorang Islam itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dia melakukan tiga hal. Hal yang ketiga adalah watariku lidinihi, dan dia meninggalkan agamanya. Al-mufariku lil jamaati, dan dia memisahkan diri dari jamaah. Ya, jadi orang murtad yang keluar dari agama Islam maka darahnya halal. Atau pemberontak, al-mufariku lil jamaati, yang dia melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, jadi pemerintah boleh membumi hanguskan pemberontak. Makanya kita nggak boleh memberontak dengan pemerintah. Ya, pemerintahan kita ini orang Islam kan, presidennya, berarti ini pemerintahan Islam. Tidak boleh memberontak pada pemerintah. Ya, nah, barang siapa yang memberontak kepada pemerintahan Islam, maka dia boleh diperangi oleh pemerintah. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini pembatal keislaman. Ada 10. Sudah kita bahas 2. Pembatal yang pertama adalah perbuatan syirik, menjadikan antara dirinya ya dan Allah ada perantara. Yang seorang berbuat syirik itu dia berdoa, dia meminta syafaat, bertawakal kepada selain Allah. Dia memohon, dia bernazar atau menyembelih dengan nama selain Allah. Atau dia berkeyakinan ada yang bisa menolak mudarat, mengangkat bahaya, atau mendatangkan manfaat selain daripada Allah, maka sungguh dia kafir. Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik, dan orang yang berbuat syirik itu Allah masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua adalah orang yang dia keluar dari agama Islam, dia mengganti agamanya menjadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, ateis, ya. Pokoknya dia mengambil jalan hidup selain agama Islam. Ya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, kemudian amalannya semua ditolak, dihanguskan, dan hukumannya itu adalah dibunuh. Ya, tapi yang membunuh itu pemerintah. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Oke, adik-adik, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya?
Sudah cukup jelas? Izin Tiara? bertanya dokter. Ya, silakan Tiara. Izin bertanya dok, misalkan ada seorang muslim dok. Nah, terus dia murtad dari agamanya, Ya. dari agama Islam. Abis itu dia tersadar gitu dok, dia ingin masuk ke agama Islam lagi. Apakah diterima dok syahadatnya Ya. dok? Terima kasih dokter. Jadi selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan, ya dia tidak misalkan tidak mau tenggelam seperti Firaun yang mau tenggelam, atau dia tidak jatuh dari pesawat, ya yang dia bakal mati ininya ya. Jadi pintu taubat masih terbuka, ya. Nah jadi pintu taubat itu masih terbuka. Nah yang benar-benar ditutup pintu taubatnya apabila seseorang itu mati dalam kekufuran. Jadi dia keluar dari agama Islam dan dia tetap dalam keadaan tersebut sampai dia mati. Ya, maka itu akan ditolak semua amalnya. Ya, tidak akan diterima amalnya dan tempat dia di neraka. Dan Allah akan mengirimkan malaikat pada waktu dia mati untuk memukul-mukul wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Itu adalah siksaan dari Allah. Ya, dari dia sakaratul maut sudah disiksa oleh Allah. Belum lagi dia di alam barzah disiksa juga. Belum lagi di akhirat selama-lamanya kekal. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar memegang teguh agama ini. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali benar-benar beragama Islam dengan sebenar-benarnya. Benar-benar telah berserah diri kepada Allah. Benar-benar sudah menjalankan agama kita dengan sesungguh-sungguhnya. Kita benar-benar masuk ya fisil mikafah ke dalam agama Islam dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Jadi kesempatan taubat ya tetap dibuka selama dia belum di terminal, di ujungnya. Jadi sebelum nafas atau nyawa di tenggorokan, ya, atau sebelum matahari terbit dari arah barat itu masih dibuka, ya. Dan kiamat itu datang kalau orang itu mati. Kita menyangka kiamat itu masih jauh ya, tapi padahal kalau seorang mau mati, seorang itu mati, maka tibalah kiamat orang itu. Kalau kita mati besok, berarti kiamat kita besok. Dekat sekali itu. Makanya kita harus terus berpegang teguh dalam agama. Kita memegang agama ini sampai kematian datang. Ya, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya, kecuali dalam benar-benar beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali benar-benar sudah menjalankan agama Islam. Begitu Tiara. Baik dokter, sudah cukup jelas dok. Ya, jadi tolong diulang lagi Tiara, gimana? Baik, apabila seseorang itu masih hidup, maka pintu tobat masih terbuka. Namun apabila dia meninggal dengan keadaan kekufuran atau kafir, maka dia akan masuk neraka dan mendapat siksaan kubur kekal selama-lamanya, dokter. Ya, jadi di dalam pemerintahan Islam, kalau ada yang keluar dari agama Islam, ini dulu, dinasehati dulu 3 kali. Ayo kembali kepada Islam. Kalau enggak, kamu dibunuh. Gitu. Kalau dia tetap nggak mau masuk Islam, dinasihati yang kedua kali. Kemudian dinasihati ketiga kali. Kalau dia tetap 3 kali tidak mau menerima nasihat dari pemerintah, maka dia dibunuh karena dia sudah keluar dari agama Islam. Ya, begitu ya Tiara ya. Jadi dinasihati dulu oleh pemerintah pastinya. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya dokter. Silakan Farhan. Saya izin bertanya dok. Kan tadi terkait yang pertanyaan Tiara tadi dok, saya mau ada pertanyaan juga, ada nyambung gitu dok. Kan yang kita tahu ada yang Allah itu tidak mengampuni, Allah itu maha pengampun gitu dok, tapi Allah itu nggak ngampunin dosa yang syirik gitu dok, yang la yaghfirullah ayyushraka bihi syai'a itu dok. Ya. Nah, itu hitungannya gimana ya dok kalau misalnya dia udah murtad gitu dok? Ya, kalau dia sudah murtad, mati dalam keadaan kafir, ya ditolak semua amalannya. Jadi dia langsung dimasukkan neraka, tidak ada lagi hisab. Yang dihisab itu orang beriman. Langsung dicemplung itu. Kalau dia mati kafir atau mati syirik. Oh, berarti konsepnya kalau kayak gitu, kalau misalnya dia balik lagi ke Islam itu berarti dia jadi pulang beriman lagi, lagi batal dia perbuatannya. Orang yang masuk Islam, kemudian dia beramal ya,
kemudian dia keluar, amalnya batal semua. Dia ngulang dari nol. Seperti Pertamina, dimulai dari nol. Oh, iya, baik, dokter. Nah, jadi benar-benar harus hati-hati ya. Karena syirik ini membatalkan amalan. Membatalkan semua amalan. Jadi seorang berbuat syirik harus hati-hati benar. Kalian pernah kan buat tugas? Ya, kita ngetik di komputer, sudah hampir selesai tugas itu. Lupa kita save. Mati lampu. Hilanglah tugas itu. Nggak bisa lagi di ini. Nah, begitu juga syirik. Syirik ini membatalkan amalan, ya, menghapuskan semua amalan. Bahkan Rasulullah diancam oleh Allah, ya, lain asyrakta layah batonna amaluka. Ya, jadi Rasulullah saja diancam oleh Allah kalau berbuat syirik dihanguskan semua amalannya, dimulai dari nol lagi. Nah itu, jadi benar-benar harus hati-hati. Capek aja beramal, berbuat syirik, tercemar, mengulang dari nol. Sedangkan waktu kita sudah mau habis. Nah ini harus benar-benar kita menjauhi perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Harus dijauhi benar-benar. Jangan sampai. Ya, kita harus benari syahadat kita, mengerti makna dari syahadat, mengerti konsekuensi dari syahadat, mengenali syarat-syarat syahadat. Jangan sampai ini ya terjatuh. Nggak boleh. Nah, jadi syirik ini membatalkan amalan. Syirik besar. Ya. Tapi ada syirik kecil, nanti syirik kecil tidak membatalkan amalan. Begitu, Farhan. Ya, baik, dokter. Makasih banyak, dok. Ya, jadi benar-benar kita harus ilmu tauhid ini dulu yang dipelajari. Penting banget ini. Ya, karena amalan kita itu dasarnya, pondasinya itu adalah tauhid ini. Ya, kalau tauhidnya benar, sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, pertama kali yang di ini dulu dihisap amalan itu sholat dulu. Kalau sholatnya benar, ya itu akan selamat semua amalan yang lain. Puasa, haji, zakat itu selamat semua. Kalau sholatnya benar. Nah untuk sholat yang benar kita harus fondasinya yang kuat, tauhidnya yang benar, pemahamannya. Ya, begitu Farhan ya. Ya, baik, dokter. Makasih banyak, dok. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya. Jadi selesai dulu pelajaran kita pada hari ini. Jadi pembatal keislaman itu ada 10, ya. Baru kita bahas 2. Pembatal yang pertama adalah perbuatan syirik, itu membatalkan keislaman. Semua amalannya hangus, ya. Kemudian yang kedua adalah keluar dari agama Islam. Ya, dia masuk ke agama lain selain agama Islam. Mati kafir, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Itu pembatal yang kedua. Insya Allah, kalau Allah berikan kesempatan, kita akan belajar lagi pada pekan depan. Berkata Rasulullah, ihris alamayan fa'uka, wasta'in billah, wala ta'jas. Kita harus bersemangat dengan yang bermanfaat untuk kita. Yaitu belajar ilmu agama, ini bermanfaat, menyelamatkan kita dunia, akhirat. Ya, wasta'in billah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Mohon kita diteguhkan di dalam agama ini. Jantung kita ditetapkan di dalam agamanya. Ya musarrifal qulub, sabit qulubana ala ta'atik. Ya, yang bahaya membolak-balik hati, jantung. Tetapkan jantung-jantung kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya. Nah, kemudian wala ta'jas. Kita tidak boleh melemah semangat kita dalam belajar agama. Ya, kita belajar dunia itu dituntut untuk lulus, ya, kita belajar meluangkan waktu kita belajar di kedokteran susah, ya. Ini untuk selamat di dunia dan akhirat. Mestinya kita lebih bersemangat lagi belajar agama. Ya, lebih keras lagi belajar agama. Ya, karena agama ini adalah sumber kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri seorang, bukan Allah berikan titel dokter, bukan. Allah pahamkan dia agama. Ya, itu tandanya Allah ingin kebaikan pada diri kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Ya, Terima kasih banyak, dok. Terima kasih banyak, dokter. Jazakumullah khair. Allah yubarik fikum wa ahlikum.